Timnas Indonesia terbang ke Bahrain malam ini. Martin Paes positif ikut. PSSI tegaskan tak gentar dengan ancaman Cina yang bakal melaporkan ke AFC. Tom Haye dan Jaitzes tampil memukau jelang bela skuad Garuda. Kevin Dick dipastikan bakal proses WNI segera datang ke Jakarta. Elkan Bagot muncul dengan penuh kecewa usai diabaikan Sintayong. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Statistik bintang Timnas Indonesia, yakni Tom Haye dan juga Jaitzes, saat membela klubnya masing-masing tadi malam menarik untuk diulas. Kedua pemain tersebut diketahui kompak kalah kala membela Almere City dan juga Venezia. Tom Haye gagal membawa Almere City menang saat main di kandang sendiri. Sementara Jaitzes, dia bersama dengan Venezia juga telan kekalahan. Dimulai dari Tom Haye, Almere City menelan pil pahit dengan kalah 0-1 saat menjamu Willem II di Stadion Yanmar pada Sabtu 5 Oktober 2024 dini hari. Tuan rumah harus kecolongan di menit ke-78 lewat gol Ammar Fatah. Padahal Tom Haye dan kolega unggul penguasaan bola dengan statistik 51% berbanding 49%. Berdasarkan data Fortmob, Haye yang bermain penuh selama 90 menit tampil oke, sehingga mencetakkan statistik yang sangat mentereng. Gelandang Timnas Indonesia itu bakal mendapatkan rating 8,1, yang mana nilai itu menjadi yang tertinggi di antara pemain Almere City yang lain. Tercatat, Tom Haye memiliki akurasi umpan dengan statistik 84%. Ex-gelandang Heerenveen itu juga menciptakan 6 peluang, melesatkan 2 tendangan yang mengarah ke gawang, dan juga mampu melakukan 1 blok. Sementara itu, Jaitzes bersama dengan Venezia juga menelan kekalahan 1-2 saat bertandang ke markas Hellas Verona pada Sabtu 5 Oktober 2024 dini hari. Di laga ini, Jaitzes dipercaya tampil penuh oleh sang pelatih dalam menjaga lini pertahanan. Berdasarkan data Fortmob, Jaitzes memiliki statistik yang tidak terlalu buruk dengan rating 6,3. Bek Timnas Indonesia itu melakukan 1 blok, 5 clearance, 1 intercept, dan 7 kali dalam recovery. Setelah menjalani laga tadi malam, Tom Haye dan juga Jaitzes akan langsung terbang ke Bahrain untuk bergabung dengan Timnas Indonesia. Media asal Cina menyebut proses naturalisasi 2 pemain Timnas Indonesia, yakni Messi dan juga Elino Renders tidak sah jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Mendengar hal tersebut, anggota Esko PSSI yakni Arya Sinulinga berpesan kepada pendukung Timnas Indonesia agar tidak panik. Arya Sinulinga meminta agar pecinta sepak bola tanah air bersatu agar tidak memecah belah konsentrasi Timnas Indonesia. Media Cina 163.com belum lama ini menyebut naturalisasi 2 pemain Timnas Indonesia, yakni Messi dan juga Elino Renders tidak sah sesuai dengan regulasi. Bahkan dalam artikel tersebut, media Cina tersebut mengkritik keras proses WNI Messi dan juga Elino Renders yang disebut-sebut tak sesuai dengan prosedur. Hal ini didasari oleh pengambilan sumpah kedua pemain keturunan Indonesia Belanda tersebut. Seperti diketahui, Messi dan juga Eliano menjalani pengambilan sumpah menjadi warga negara Indonesia atau WNI pada 30 September 2024 lalu. Mereka menjalani pengambilan sumpah itu di Brussels, Belgia. Karena baik Messi dan juga Eliano memiliki jadwal yang sangat padat. Ternyata pengambilan sumpah di luar negeri ini menjadi sorotan media Cina dan mereka mengatakan akan melaporkan hal tersebut kepada AFC. Hal ini bakal dilaporkan ke AFC apabila Messi dan juga Elino Renders nantinya dimainkan dalam laga Timnas Indonesia melawan Cina. Mengenai kabar hangat ini, anggota Esko PSSI yakni Arya Sinulinga meminta agar semua pihak tetap bersatu agar makin kokoh dan kuat. Saatnya kita bersatu, jangan mau diprovokasi oleh pihak atau negara manapun, ujar Arya Sinulinga. Kiper Timnas Indonesia yakni Martin Paes sudah pulih dari cedera pergelangan tangan yang dialami. Mengutip di akun Instagram @FC Dallas, kiper 26 tahun tersebut terlihat sudah berlatih bersama dengan skuad FC Dallas. Sekedar diketahui, Martin Paes dinyatakan mengalami cedera pada Kamis 3 Oktober 2024 pagi waktu Indonesia Barat. Dalam beberapa video yang beredar di media sosial, tangan kanan ex-kiper FC Utrecht tersebut dibalut perban. Hal itu menimbulkan kekhawatiran bahwa Martin Paes akan absen saat Timnas Indonesia melawat ke markas Bahrain dan juga Cina. Namun, kini seperti yang sudah diutarakan di atas, Martin Paes terlihat sudah berlatih normal bersama dengan FC Dallas.
Ia berpotensi diturunkan lagi saat FC Dallas tandang ke markas Portland Timbers pada Senin 7 Oktober 2024. Kelar melawan Portland Timbers, Martin Paes akan langsung terbang ke Bahrain. Diharapkan kondisi Martin Paes terus terjaga. Kehadiran pemain sekaliber Martin Paes sangat dibutuhkan oleh timnas Indonesia. Kemapanan pun telah ditunjukkan Martin Paes di 2 laga awal grup C saat menghadapi Arab Saudi dan juga Australia. Dalam 2 laga tersebut, ex-kiper timnas Indonesia U21 itu membuat banyak penyelamatan krusial bagi timnas Indonesia hingga terpilih sebagai man of the match. Para penggawa skuad Garuda yang berkarir di liga lokal bakal terbang ke Bahrain malam ini. Mereka akan terbang bersama dengan sang pelatih kepala Yani Sintayong. Martin Paes pun dipastikan bakal dibawa ke Bahrain. Hanya saja Martin Paes datang terlambat karena harus membela FC Dallas pada 7 Oktober 2024 mendatang. Pemain keturunan Indonesia yakni Kevin Dix yang kini bermain untuk tim Copenhagen FC di Liga Denmark menuturkan bahwa agennya telah dihubungi oleh pihak PSSI. Pemain berusia 27 tahun ini memiliki keturunan Indonesia yang memiliki nama lengkap Kevin Dix Bakarbesi. Kevin Dix pernah membela Vitesse di Eredivisie, lalu Fiorentina di Serie A. Baik dengan tinggi 186 cm ini juga pernah mengenakan jersey De Oranje atau timnas Belanda di kelompok umur. Ia melakukan debut di tim nasional sepak bola U19 Belanda pada Oktober 2014 silam. Mereka menelepon agen saya untuk pertama kalinya. Tentu saja merupakan suatu kehormatan besar bahwa mereka berpikir saya akan menjadi tambahan yang berharga bagi tim, kata Kevin Dix. Tidak lagi dipanggil Belanda, Kevin Dix tampaknya melirik untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Apalagi saat ini tim asuhan Sintayong tengah berjuang di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia berkembang pesat dan semakin banyak seperti saya yang datang. Mereka punya peluang lolos ke Piala Dunia kali ini karena mereka mungkin punya peluang lebih banyak jika banyak pemain yang datang. Jelas Kevin Dix. Kevin Dix menuturkan, banyak pihak baik di media sosial maupun di kehidupan nyata yang meminta dirinya untuk membela tim Garuda. Dukungan yang saya dapatkan dari fans Indonesia sungguh luar biasa. Saya dikenal banyak orang ketika saya berada di sana. Mungkin saya pikir saya tidak akan mengenalnya. Ini hal yang besar. Ini adalah negara dengan 280 juta penduduk. Ini cukup gila. Imbuh Kevin Dix. Mari kita doakan semoga Kevin Dix bisa segera bergabung dengan timnas Indonesia. Kehadiran Kevin Dix bagi skuad Garuda akan sangat dibutuhkan. Mengingat timnas Indonesia akan menghadapi tim kuat di kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga. Pelatih timnas Indonesia yakni Sintayong sudah menentukan daftar 27 pemain untuk tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026. Elkan Bagot masih tak masuk pilihan. Elkan sempat jadi salah satu pemain andalan Indonesia era Sintayong. Namun, back FC Houston yang dipinjamkan ke Blackpool FC itu makin tersisih karena masalah indisipliner. Back 21 tahun itu tak lagi masuk daftar pemain timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal itu diduga karena imbas indisipliner pada Mei 2024 lalu. Elkan Bagot tak merespon panggilan Sintayong untuk membela timnas Indonesia U23 demi menghadapi Guinea pada pertandingan playoff Olimpiade Paris 2024. Saat itu kehadiran Elkan Bagot sangat diperlukan oleh Sintayong dan juga timnas Indonesia U23, menyusul tim Garuda harus kehilangan Rizky Ridho yang terkena hukum kartu kuning. Lini belakang Garuda juga semakin kritis setelah Justin Hubner kala itu diminta kembali ke Cerezo Osaka karena masa izin untuk membela timnas Indonesia hanya sampai Piala Asia U23 2024 berakhir. Dua nama pemain belakang kemudian disusulkan oleh Sintayong untuk menyusul timnas Indonesia ke Prancis, yaitu Alfreda Dewangga dan juga Elkan Bagot. Dewangga langsung terbang ke Paris, tapi Elkan Bagot diklaim oleh PSSI tidak memberikan respon. Sintayong dalam beberapa kesempatan menjelaskan masalah Elkan Bagot cukup sensitif. Ia tak mau merinci secara detail dan justru menunggu Elkan Bagot berbicara kepada publik. Yang pasti nama Elkan Bagot tak masuk daftar pemain yang dipersiapkan melakoni laga tandang melawan Bahrain dan juga Cina pada 10 Oktober dan 15 Oktober 2024 mendatang. Kehadiran Elkan Bagot tak terlalu bermasalah karena Sintayong sudah memiliki amunisi tambahan, yakni Michel Gers yang tampil impresif bersama dengan FC Twente.